Assalamualaikum Pak Noto. Waalaikumsalam Bu Lia. Apa kabar Pak Noto hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak, sama sehat. Senang Ya. sekali bisa ngobrol lagi dengan Pak Noto sore hari ini. Kira-kira Pak, apa nih yang mau kita ceritakan pada sore hari ini? Ya, saya sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan bincang saya nanti. Jadi saya ini mempunyai sedikit permasalahan ya Bu. Ya Jadi Pak? di kelas 7 itu di mata pelajaran yang saya ampu itu bahasa Inggris itu banyak anak itu yang kurang aktif Bu dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi mereka itu banyak yang kurang aktif untuk terlibat dalam pelajaran bahasa Inggris Bu. Oh, jadi Bapak guru bahasa Inggris, Iya, ngajar kelas 7, ternyata anak-anaknya tidak terlibat aktif gitu, Pak, ya? Karena iya, mungkin bagi mereka itu sulit gitu, bahasa asing gitu kan, bahasa iya, apa itu yang sulit dimengerti. iya Nah, benar itu Bu. dari iya. Nah, dari sini, Pak, apa nanti yang ingin kita dapat pada akhir percakapan kita ini nanti, Pak? Ya, jadi saya ingin mencari solusinya bagaimana peserta didik di kelas saya yang di kelas 7 tadi dapat aktif dalam belajar bahasa Inggris Bu. Aktif dan minat mereka bertambah begitu Bu. Jadi biarnya mereka terlibat aktif dan nambah minatnya gitu, Pak, ya? Ya, Oke, kalau boleh saya tahu, Pak, keaktifan yang Pak Noto maksud di sini itu seperti apa, Pak ya? jadi begini Bu, jadi di kelas saya itu ada sebagian peserta didik itu, jadi pada saat pembelajaran mereka hanya diam saja, ya kan, tidak ada memberikan respon, terus mereka itu seperti tidak bersemangat Bu, ya. Tidak bersemangat dalam belajarnya. Nah, ada juga yang peserta didik itu yang belum pembelajaran dimulai mereka sudah berkata saya tidak bisa Pak belajar bahasa Inggris. Nah, jadi sebelum kita mulai saja mereka sudah berkata saya tidak bisa Pak belajar bahasa Inggris. Begitu Bu. Jadi mungkin yang Bapak hadapi ya sulit, Pak ya, karena anaknya saja belum mulai saja sudah bilang saya tidak Ya. bisa gitu, Pak ya. Nah, bagaimana kondisi keaktifan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas Bapak saat ini? Bagaimana, Pak? Kalau saat ini saya amati baru sekitar 50% lah Bu. Jadi 50% itu sudah ada respon yang baik lah untuk belajar dan minatnya ada. Nah 50% lagi itu saya bilang tadi ya mereka tidak ada memberikan respon aktifnya, minatnya begitu Bu. Jadi separuh dari itu ya yang aktifnya itu Bu. Oke, jadi dari kelas Pak Noto tersebut itu 50-50 gitu Pak, 50 yang Iya, aktif, 50. Nah, yang ingin dicari adalah 50 yang tidak memberikan respon apapun dalam iya setiap benar itu Bu. pembelajaran gitu Pak ya. Iya. Oke, menurut Bapak faktor apa saja yang mempengaruhi keaktifan siswa tersebut di dalam kelas gitu Pak? Oke, jadi saya sudah berdiskusi ya Bu dengan rekan sejawat tentang masalah ini. Jadi ternyata permasalahan kami itu sama Bu. Jadi bukan hanya permasalahan pada pelajaran bahasa Inggris saja. Jadi sebagian anak yang tidak aktif tadi itu juga permasalahannya sama dengan mata pelajaran yang lain, guru mata pelajaran lainnya. Itu kurang aktif dan kurang berminat dalam belajar. Nah, dari diskusi yang telah kami lakukan itu, saya juga mendapatkan informasi, Bu. Informasi tentang anak-anak yang kurang aktif tadi. Memang mereka itu kurang perhatian dari orang tuanya. Kalau menurut dari rekan-rekan di sekolah, ya kurang perhatian itu dari keluarganya sendiri, terusnya Bu. Karena di daerah tempat saya tinggal itu kan rata-rata orang tuanya itu petani, nelayan, jadi mereka pergi pagi, pulangnya kadang kalau nelayan itu kadang besok nggak pulang, 1 minggu baru pulang. Nah kalau petani kan sore sudah pulang, sudah capek, jadi perhatian terhadap anak untuk memberikan dukungan dalam belajar itu sangat kurang. Nah, mungkin itu yang menjadi faktor pemicu anak-anak itu kurang aktif, mungkin kurang bersemangat
dalam belajarnya, Bu. Oh, jadi setelah Pak Noto melakukan istilahnya survei gitu Pak ya ke Ya, rekan sejawat, ternyata yang anak 50 tadi bukan hanya pelajaran Pak Noto saja yang tidak menunjukkan ya, benar, keaktifan Bu. atau minatnya, ternyata di pembelajaran yang lain juga sama gitu kan. Ya, Ternyata mungkin menurut Pak Noto di sini faktor penyebabnya adalah karena kurangnya perhatian orang tua yang sibuk ya, bekerja gitu Pak benar. ya. Oke. Nah, kalau di sini dari permasalahan telah Pak Noto diskusikan dengan rekan, kemudian faktor-faktor yang sudah Pak Noto ketahui tentang salah satu kenapa anak itu tidak bisa terlibat aktif dan minatnya kurang, kira-kira apa yang sudah Pak Noto lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa tersebut? Ya, jadi saya itu sudah mencoba ya Bu, mencoba membuat inovasi dalam pembelajaran ya, seperti membuat bahan ajar yang menarik, bagaimana membuat anak itu biar tertarik, serta melakukan pembelajaran dengan mengajak itu mereka dengan kegiatan berdiskusi. Jadi sehingga dengan anak itu berdiskusi, saya merasa anak itu lebih interaktif dalam belajarnya, Bu. Dan ternyata ya ada kelihatan lah peningkatan sedikit dari kegiatan yang telah saya lakukan itu. Jadi dari kegiatan membuat pembelajaran yang inovasi dan melakukan kegiatan pembelajaran yang berkelompok, jadi sedikit membawa minat mereka, Bu, bertambah kalau saya lihat, Bu. Oke, jadi Bapak sudah melakukan perubahan di dalam kelas Bapak, ya Bapak sudah membuat inovasi-inovasi mulai dari bahan ajar, Ya dalam benar, Bu. kegiatannya Bapak sudah buat diskusi kelompok gitu Pak Ya, ya. Ternyata setelah Bapak melakukan, muncullah minat minat mereka tersebut gitu Pak ya. Nah, dari yang telah Bapak lakukan, inovasi-inovasi yang telah Bapak lakukan atau kegiatan-kegiatan yang telah Bapak lakukan untuk menumbuhkan minat anak tersebut, Bapak memiliki kendala tidak dalam menghadapi hal tersebut? kalau kendala yang pastinya itu yaitu kendalanya yang saya hadapi ya ini adalah anak-anak tersebut kan tadi seperti yang saya jelaskan itu kurang perhatian dari orang tua, Bu. Itu kendala yang utama bagi saya, menurut saya, karena kurang perhatian dari orang tua itu membuat mereka minat mereka belajar itu kurang. Untuk belajar di sekolah itu mereka minatnya sangat sedikit, saya rasa, Bu. Jadi faktor orang tua yang sedikit menjadi kendala bagi saya, Bu. Oh, jadi setelah Bapak lihat perbandingannya gitu dari media tadi, ternyata bukan dari cara pengajaran gurunya gitu Pak ya, tapi Ya, kendala terbesar di sini perhatian dari orang tuanya gitu Pak ya. Oke. Nah, dari yang Bapak hadapi, strategi pembelajaran apa yang bisa Bapak coba untuk meningkatkan keaktifan siswa tersebut? jadi begini, Bu, jadi dari sudah saya berinovasi, membuat perangkat ajar yang menarik. Jadi saya ingin mencoba, jadi mengajak anak itu untuk belajar di luar, Bu, karena outdoor lah ibaratnya kan. Karena sebelumnya saya belum pernah melakukan itu, seperti mengajak mereka belajar di lapangan atau di luar kelas gitu. Karena menurut saya mungkin nanti bisa menjadi mereka lebih fresh mungkin karena bosan di dalam ruangan kan. Jadi rencananya nanti saya akan mengajak mereka itu belajar di luar ruangan. Oke, jadi karena Bapak merasa tadi istilahnya anak ini kurang Ya, perhatian, nah, kebutuhan dasarnya masih kurang atas perhatian tersebut, jadi Bapak mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya dengan membuat hal-hal yang menarik, yaitu salah satu tadi caranya ngajak anak belajar di luar gitu Pak ya. ya benar. Nah, dari kegiatan tersebut, sumber daya apa yang Bapak butuhkan untuk mendukung Bapak mencapai strategi tersebut? Ya untuk sumber daya dukungan yang jelasnya yang pertama itu tadi, Bu, dukungan orang tua. Ya itu paling utama menurut saya. Kemudian eh, karena dukungan orang tua tadi dengan memberikan perhatian kepada anak-anaknya di rumah, saya rasa nanti akan dapat menjadi penambah semangat bagi mereka ya. Karena ada posisi kontrol lah mereka belajar di rumah. Selain itu juga dukungan dari wali kelas, Bu, karena
Kalau mengandalkan guru mata pelajaran saja mungkin tidak bisa. Jadi ada dukungan juga dari wali kelas dan guru-guru yang lainnya, Bu, untuk memberikan uh, Hmm, semangat untuk anak-anak tersebut, Bu. Gitu, Bu ya. oke. Jadi dukungan utama sekarang yang Bapak dukungan dari orang tua di rumah juga anak tersebut butuh bimbingan, dapat bimbingan dari sekolah, kita juga dari orang tua di rumah yang mereka dapat di sekolah bisa diulang kembali gitu Pak ya di rumah. Iya, benar, Bu. Nah, menurut Bapak dalam waktu ini kegiatan konkret apa yang akan Bapak lakukan? Iya. Ya, Bu, jadi dalam waktu dekat ini saya akan mencoba memanggil orang tua mereka. Nah, jadi mau diajak ngobrol lah, Bu, ibaratnya sharing lah permasalahan anak-anaknya. Nah, jadi dengan kita mengajak ngobrol, saya rasa akan membuka wawasan bagi orang tua, ya, supaya mereka dapat lebih perhatian lah kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu lebih aktif, bisa aktif dalam belajar di sekolah. Mungkin gitu, Bu. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini akan saya lakukan, Bu. Oke, dalam waktu dekat ini mungkin nanti Bapak akan berkoordinasi dengan wali kelasnya gitu Pak ya untuk memanggil orang tuanya agar nanti yang 50% tadi yang minatnya kurang diberikan motivasi di rumah juga agar nanti meningkat sampai ke sekolah gitu Pak ya. Ya, benar, Bu. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak dapat gitu Pak? Ya, Bu. Jadi dari percakapan hari ini saya sudah membuka wawasan saya sudah terbuka, sudah seperti ada solusi lah bagi saya. Yang pertama tadi yaitu saya akan mencoba memberikan pengajaran yang berbeda kepada anak-anak didik saya, ya, sepertinya seperti pengajaran di luar ruangan dan dengan memberikan pengajaran yang berinovasi dengan teknik belajar yang berinovasi. Selain itu juga nanti saya akan berkoordinasi juga dengan wali kelas dengan memanggil orang tua mereka, dan saya sharing ngobrol dengan orang tua mereka, mungkin akan membuka wawasan bagi mereka, Bu. Oke, Pak Noto, ternyata dari obrolan singkat kita ini ternyata nambah wawasan baru gitu Pak ya. Iya, Bu. Nambah-nambah inovasi baru, nambah ide-ide baru gitu supaya nanti keaktifan siswa tersebut semakin meningkat dan nanti akhirnya khususnya untuk pelajaran bahasa Inggris semakin baik gitu Pak ya ke Iya, depannya. iya benar, Bu. Oke, jadi saya jadi tidak sabar Pak dengar bagaimana cerita baik Bapak setelah menerapkan berbagai strategi yang telah Bapak rencanakan tadi. Kemudian mungkin saya rasa cukup Pak untuk hari ini kegiatan kita. Sampai berjumpa di bincang-bincang berikutnya Pak. Tetap semangat Pak ya. Ya, oke, Bu, terima kasih atas waktunya. Oke, Assalamualaikum Pak Noto. Salam, Bu. Oke, assalamualaikum, Bu Lia. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Noto, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Semangat selalu. Oke. Oke, senang sekali bisa berbincang kembali dengan Bu Lia pada sore hari ini. Jadi kira-kira sesuai dengan yang kita obrolkan kemarin, kira-kira hari ini apa yang mau kita bahas, Bu? Ini Pak, ada sedikit masalah nih di kelas saya. Ternyata ada siswa saya itu kelas 7 belum mahir membaca Pak. Oh iya, kelas 7 ya, Bu? Iya Pak, kelas 7. Oke.
Oke, baik Bu. Jadi kita punya waktu 15 menit ke depan. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita nanti? Ya, saya harapnya setelah berbincang-bincang dengan Pak Noto, nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut, Pak. Oke, oke kita coba cari solusinya ya. Iya, Oke, Pak. kalau boleh tahu, kondisi yang Ibu maksud itu anak-anak ada yang tidak bisa membaca. Itu seperti apa, Bu? Kebetulan di sini kan Pak, yang saya maksud itu ada satu siswa Pak. Level membacanya itu masih sangat dasar sekali gitu Pak. Jadi Hmm, maksudnya di sini nih kalau untuk alfabet A, B, C, D, dianya paham gitu. iya, Tapi cuma kalau istilah disuruh merangkai menjadi suatu kata, membaca suatu kata itu nggak bisa dianya Pak. Jadi gitu. Tapi kalau suruh nyalin juga bisa dianya. Permasalahannya itu ya dianya tidak bisa kalau disuruh merangkai kata kayak gitu, membaca kata iya, tersebut kayak gitu, nah, Pak. iya. Jadi dia eh, untuk alfabet mereka bisa ya, Bisa, Pak, tapi heeh. belum mahir untuk merangkainya menjadi kata-kata Heeh, gitu ya belum Bu. mahir iya, Pak, Berarti Ibu lihat itu sudah ada ibaratnya pegangan yaitu mereka sudah tahu alfabet ya. sudah, Nah Pak. kalau dilihat dari kita lihat posisi tertinggi itu kan 10. Kalau untuk saat ini anak Ibu itu berada pada posisi keberapa? Kalau saya lihat kan dianya alfabet bisa lah, Pak, ya gitu. Kalau berdasarkan levelnya 1 sampai 10, mungkin Ya, saya beri level dianya 4 gitu, Pak. Ya, jadi karena keempat ya. istilahnya karena cuma sekedar tahu A mana, B mana gitu kan, Pak. Ya. Cuma ya kalau untuk merangkainya dianya belum bisa gitu. Mhm. Jadi pada saat ini masih dalam posisi level keempat ya Bu. Iya, Pak. Jadi pada saat level keempat ini kira-kira faktor apa yang menurut Ibu agar anak-anak Ibu tersebut bisa naik posisinya? Posisi keberapa yang Ibu inginkan levelnya? Kalau naik level itu, Pak, mungkin saya berharapnya untuk tahap awal ini, Pak, ya. Saya Iya, berharapnya mungkin nanti di level 7 lah, Pak, gitu kan. level 7 Heeh. ya. Level 7 dulu, iya gitu. Yang pastinya anak itu bisa menyebutkan merangkai kata tersebut kayak gitu. Nah, mungkin faktor yang bisa membantu anak tersebut yaitu konsisten dari saya gitu Pak ya sebagai wali Iya. kelasnya mungkin membimbing dia untuk latihan membaca gitu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain konsisten membimbing dia dengan penuh kesabaran, ya saya juga berikutnya mungkin bisa berkolaborasi juga dengan rekan-rekan untuk sama-sama membantu dia dalam belajar membaca seperti itu Pak. Kemudian mungkin yang ketiga, faktor pentingnya adalah orang tuanya, Kak, Pak. Karena ya anak-anak Iya. itu kan banyak istilahnya menghabiskan waktu di rumah gitu kan. Iya. Jadi ya mau tidak mau orang tua juga harus terlibat di sana, Pak, untuk membimbing dia belajar membaca di rumah gitu. Iya, iya. Berarti Ibu punya faktor dari eh, faktor orang tua ya, kemudian juga dukungan dari teman-teman Ibu di sekolah ya. Iya, Pak. Oke, dari faktor-faktor yang telah Ibu sebutkan tadi ya, oke, baik itu orang tua atau rekan-rekan sejawat, bantuan dari rekan sejawat, kira-kira faktor apa yang telah Ibu lakukan, yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan beberapa istilahnya beberapa minggu terakhir ini, Pak, setelah mendapat laporan tersebut, ya saya sudah membuat jadwal rutin untuk bimbingan pada anak tersebut gitu. Sudah konsisten lah Pak membimbing dia membaca kayak gitu. Kemudian eh ya saya membimbingnya dengan penuh kesabaran karena benar-benar sulit sekali Pak dalam merangkai kata itu Iya, masih sulit. Kalau sudah mengeja ba ba iya. bisa tapi pas nyambungnya nggak bisa Nyambungnya dianya susah ya. gitu Pak. Heeh, yang pastinya sudah saya lakukan sekarang adalah ya sudah membimbing anak itu Pak. Iya, iya. Berarti Bu Lia dan rekan-rekan nanti butuh kesabaran yang penuh itu ya Bu, untuk Iya Pak. membimbing anak-anaknya itu. Ya, kira-kira nanti
ada nggak kendala yang Ibu akan hadapi pada saat Ibu pelaksanaan itu? Kendala yang saya hadapi pastinya ada gitu kan Pak. Ya, karena istilahnya kita sekarang di jenjangnya SMP, otomatis kan bahan bacaan untuk ngajari dianya itu tidak ada gitu kan Pak. Iya, Jadi sepertinya harus mencari benar-benar level bacaan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut gitu. Sepertinya benar-benar level yang dipakai itu benar-benar level buku anak yang masih TK kayak gitu nah Pak. Jadi iya, karena ya TK kan ya memang baru dasar sekali gitu kan Pak. iya, iya, Nah, iya. jadi ya walaupun begitu saya berinisiatif meminjam buku TK anak dari rekan, sejawat saya yang telah lulus TK gitu, Pak, untuk Oh iya, dipinjamkan gitu. berarti butuh buku penunjangnya ya Bu, untuk Iya, mendukung Pak. tugasannya ya. Iya, Ya. Pak. Berarti Ibu juga berkolaborasi dengan apa teman yang punya buku TK ya. Iya, Pak. Oke, Bu Lia. Nah, jadi dari strategi ada nggak strategi khusus kira-kira yang Ibu lakukan untuk mewujudkan keinginan Ibu tadi? Strategi khususnya ada nggak? Strategi khususnya, Pak, yang akan saya lakukan gitu, Pak, ya. Iya, Eee, Pertama kalau pas membimbing anak tersebut, saya mencari tempat yang nyaman untuk dia kan, Pak. iya, iya, Carilah tempat yang heeh, tempat yang nyaman, yang buat dianya tidak merasa malu dilihat orang-orang, seperti jadi saya mencari tempat yang istilahnya tinggal saya dan dia untuk belajar membaca, sehingga tidak ada rasa canggung untuk dia, seperti iya, itu. iya, Nah, kemudian kalau dianya nyaman kan rileks gitu, Pak. Kalau iya. dianya rileks nanti, mungkin cepat nanti istilahnya cara pengajarannya, seperti Hmm, itu. Kemudian, juga, yang strategi lainnya ya saya mencari bahan-bahan yang sesuai dengan levelnya gitu Pak. Selain tadi meminjam buku dari rekan sejawat, mungkin juga iya, nanti saya cari di internet gitu bahan-bahan bacaan yang lebih menarik gitu untuk dia seperti itu. Kemudian saya juga mungkin nanti mendengarkan dia cerita-cerita yang dianya sukai gitu Pak. iya, iya. Karena di istilahnya dianya juga istilahnya tidak bisa menulis tanpa di lihat contohnya, jadi nanti kalau sudah mendengar cerita, nanti suruh dia menuliskan sendiri gitu, Kak, Iya, iya. apa cerita yang dianya dengar gitu. Nanti Mhm. setelah dengar baru nanti suruh dianya baca, seperti itu. Jadi Iya, iya. istilahnya mendengarkan, menulis, baca, terus dianya ngoreksi sendiri, benar tidak tulisan yang dianya tuliskan, seperti Iya, itu, iya. Kak. Jadi pertama itu Ibu harus, mengetahui tempat yang nyaman dulu ya untuk anaknya. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Kemudian mencari bahannya ya, bahan pendukungnya itu ya. Iya, Pak. Kalau di sekolah itu tempat yang nyamannya kira-kira di mana, Bu? Kalau tempat yang nyaman, kalau di sekolah, kalau menurut saya itu di perpustakaan gitu kan, Ah, Pak. Karena ada satu ruangan, kayaknya ruangan khusus tidak digunakan, jadi bisa lebih private lah di situ, Pak. oke. Oke, dari kalau sumber daya. Nah, sumber daya dukungan yang dapat mendukung Ibu dalam penerapan strategi tersebut kira-kira apa sumber dayanya, Bu? Sumber daya yang saya butuhkan, yang pastinya tadi, pertama dukungan dari semua ini, Pak ya, dukungan dari semua warga sekolah gitu. Karena kalau tidak ada dukungan juga, kalau saya sendiri mungkin tidak akan berhasil gitu, Pak ya, karena ya kita ketahui mungkin kita punya kegiatan lain gitu. Nah, itu kalau didukung sama rekan-rekan bisa saling membantu untuk membimbing anak tersebut. Dan gitu. Selain dukungan dari rekan-rekan tersebut, sumber daya yang saya butuhkan yang pastinya ya bahan bacaan itu, Pak. Karena ya ketersediaan di sekolah tersebut benar-benar tidak ada. Jadi kayaknya sepertinya perpustakaan perlu menyediakan level bahan bacaan yang mulai dari dasar gitu, Pak. Karena kan Iya, mungkin anak apalagi anak kelas 7 gitu, Pak, ya, mungkin, masih ada yang level membacanya tidak seperti anak-anak SMP lainnya, seperti iya, itu, iya, Kak. benar, Bu. Oh, jadi nanti berarti belum untuk perpustakaannya butuh dukungan lagi ya untuk sumber sumber bukunya ya. Iya, Pak. Oke, jadi kegiatan konkret apa yang kira akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini?
Kegiatan konkret yang saya lakukan dalam waktu dekat ini yang pertama harus tetap konsisten gitu Pak ya. Jangan naik Ya, turun lah semangat saya untuk ngajar dia gitu kan Pak. benar Bu. Harus tetap konsisten, terus menerus dengan sabar membimbing dia untuk latihan membaca. Kemudian dalam waktu dekat juga saya ingin melakukan komunikasi dengan rekan-rekan gitu Pak ya. Kali aja mereka punya referensi-referensi bahan bacaan lebih banyak Iya, Bu. lagi. Dan yang ketiga ini tadi Pak, yang belum saya lakukan yaitu berkoordinasi dengan orang tuanya Pak, agar nanti bisa membimbing dianya di rumah gitu. Oh iya, karena benar Bu ya, karena bimbingan orang tua itu lebih utama sebenarnya kan, karena waktu Iya Pak, sekolah kan singkat. Seharusnya banyak bimbingannya dari di rumah Bu ya. iya Pak. Nah, baiklah Bu, udah masuk ke sesi akhir dari percakapan kita. Kira-kira dari percakapan kita tadi yang dapat Ibu simpulkan untuk penyelesaian masalah Ibu apa? Dari percakapan kita hari ini, Pak, ya saya merasa lega gitu, Pak. Sudah berbagi dengan Pak Noto, dengan berbagi di sini membuka pikiran-pikiran saya yang tadinya ya buntu lah, Pak kan Pak ya gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Noto membuat saya jadi berpikir gitu. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi saat ini gitu, Pak. Oh iya. Baiklah Bu, jadi sudah ada gambarannya ya Bu untuk menyelesaikan masalah Ibu. Oke Bu Lia, sampai berjumpa minggu depan. Jadi saya nanti ingin mendengarkan cerita-cerita Ibu lagi, kabar baik dari Ibu, bagaimana kegiatannya ya Bu Lia. Semoga Iya, yang Pak. Ibu laksanakan nanti dapat berjalan dengan baik. Oke, salam Iya, sehat Pak. Bu. Tetap semangat ya Bu. Semangat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.